Selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 8. Ibu tetap berharap bahwa kamu semua tetap dalam keadaan semangat ya. Oke, hari ini kita akan ketemu dalam pembelajaran seni budaya di bab terakhir, yakni memainkan alat musik tradisional. Sebagai tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi teknik dan gaya memainkan alat musik tradisional. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi gaya memainkan alat musik tradisional. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat membandingkan teknik dan gaya memainkan alat musik tradisional. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kembali kepadamu Tuhan atas rahmat yang sudah kami terima daripadamu. Berkatilah Tuhan waktu ini supaya kami dapat gunakan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Anak kami sekalian, coba kamu perhatikan gambar alat-alat musik tradisional yang sudah tersedia. Kemudian yang berikut ini dari Sumatera Utara, sedangkan yang tadi itu biasanya digunakan oleh suku Jawa, ya khususnya Jawa Tengah, Bali, Sunda. Nah, kemudian anak kami sekalian, bermain musik secara ansambel memerlukan kerjasama dan kekompakan. Musik ansambel itu merupakan salah satu jenis musik yang dimainkan minimal 3 jenis alat musik yang berbeda. Nah, harmonisasi bunyi merupakan salah satu kekuatan pada musik ansambel. Nanti Ibu akan tunjukkan bagaimana video bermain musik ansambel. Maka untuk selanjutnya kita akan bahas dulu teorinya ya, atau konsepnya. Jenis musik ansambel tradisional. Di Indonesia, gamelan termasuk salah satu jenis seni bebunyian atau tetabuhan yang dianggap paling tua dan masih bertahan hidup serta berkembang khusus di daerah Jawa dan Bali. Alat musik gamelan kita ketahui ini ada berbagai macam seperti kendang dan bonang, demung dan sarong, gambang, kemudian gender dan siter. Lalu ada juga yang dikatakan dengan gong. Gamelan di daerah tertentu sering disebut juga dengan apa itu kawan? Ya. Nah, istilah seni karawitan yang pada saat sekarang, terutama pada lingkungan perguruan tinggi, seni sering digunakan untuk menyebut berbagai istilah untuk bentuk alat instrumental maupun vokal yang mana memiliki sifat, karakter, dan konsep, serta cara kerja dan aturan tertentu. Menurut Ki Sindu Suwarno, karawitan berasal dari kata rawit yang berarti cabai rawit yang kecil dan halus, indah, yang dia sebut dengan seni. Jadi karawitan adalah seni suara yang berbentuk vokal maupun instrumental yang berlaraskan pelok dan selendro. Anak kami sekalian, pelok adalah tangga nada yang terdiri dari 7 laras atau 7 nada yang digunakan pada musik karawitan, yaitu mulai dari nada do,
re, mi, fa, sol, la, si, do. Saya akan nyanyikan sebentar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, artinya kalau sampai dia ke do itu sudah 1 oktav sebanyak. Berarti karena 7 nadanya, maka nada dimulai dari nada do dan berakhir ke si. Itulah yang digunakan pada musik karawitan. Sedangkan selendro merupakan laras atau tangga nada yang jumlah nada itu ada 5 nada. Kalau begitu nadanya dimulai dari nada do sampai ke sol. Menurut RM Kusuma Dinata dari Bandung, istilah kerawitan adalah pancaran sinar yang indah, yaitu seni. Artinya, kerawitan adalah seni suara yang berbentuk vokal maupun instrumental, yang berlaraskan telo dan selendro. Pada zaman sekarang, istilah kerawitan mencakup jenis-jenis alat musik yang berbentuk vokal maupun instrumental, dan tidak hanya berlaraskan telo dan selendro, tetapi seluruh bentuk jenis kesenian yang ada di Indonesia. Bertolak dari pengertian kerawitan tersebut, maka istilah kerawitan dapat digunakan untuk menyebut atau mewadahi beberapa cabang seni yang memiliki karakter yang halus, kecil, dan indah. Sehingga kerawitan tidak hanya menunjuk pada gamelan Jawa atau Bali ataupun Sunda, namun menunjuk jenis seperangkat alat musik lainnya yang ada di Indonesia. Contohnya adalah talempong yang berasal dari Sumatera Barat, gondang yang berasal dari Sumatera Utara, kulintang yang berasal dari Sulawesi Selatan, angklung dari Jawa Barat, arumba, dan tifa. Ini kawan ya, harap diperhatikan itu. Nah, sekarang kita akan coba menyimak permainan alat musik ansambel, baik yang berasal dari daerah Jawa maupun dari daerah Sumatera Utara. Kita coba mainkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel Seni Budaya yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang mengenal alat musik tradisional gamelan Jawa Tengah. Ya. Sekilas kita harus tahu nama-namanya. Oke, langsung kita membahas ke pokok masalah. Nah, ini adalah gambar di mana seperangkat alat gamelan. Jadi lengkap ya. Seperangkat itu penuh. Jadi kalau gamelan itu kalau udah dijejer tertata rapi gitu, tempatnya harus luas ya, karena alatnya besar-besar ya, nggak seperti alat modern ya. Jadi semuanya gede ya. Jadi kalau satu nama itu gede-gede semua. Oke, ini kalau satu perangkat ya, penting ini punya nama. Nah, kita kenal satu persatu ya, kita bahas satu persatu ya, yang penting kita tahu namanya aja dulu. Nah, yang pertama adalah kendang. Kalau di Jawa namanya kendang. Nah, kemudian kalau di bahasa Indonesia ya sekarang sudah namanya gendang. Kalau itu namanya kendang kalau di Jawa. Nah, sebenarnya kendang itu ada
yang dipakai itu tidak hanya satu, ada gendang yang gede dan gendang yang menengah seperti ini menengah, dan ada yang kecil yang namanya ketipung. Ya. Jadi pertama kita ada kenal gendang. Nah, kemudian yang kedua adalah rebab. Ya, jadi rebab itu salah satu alat di musik gamelan yang cara memainkannya digesek. Jadi satu-satunya alat musik gamelan yang cara memainkannya digesek. Kalau yang lain semuanya hampir semuanya dipukul, ya, dipukul. Oke, kita kenal rebab. Kemudian yang ketiga ada sarong. Nah, sarong ini wujudnya kayak ini. Jadi ini ada bilah-bilahnya semacam ini. Bawahnya pastinya untuk tabung resonansinya menggunakan kayu. Nah, kemudian di sarong ini sebenarnya kalau sudah terjun yang sebenarnya ya, jadi dalam satu perangkat gamelan itu minimal ada 5 sarong. Ya. Nah, itu yang terbesar, yang paling gede itu disebut demung. Demung itu yang paling besar. Kemudian yang menengah itu 2 sarong. Itu 3 sarong. Itu disebut saron, itu baru yang disebut saron. Kemudian ada yang saron paling kecil disebut pekeng. Ya, jadi ada demung, kemudian saron, pekeng. Ya, yang keempat bunang. Nah, bunang itu gambarnya semacam ini. Ini bunang. Nah, kemudian dalam bunang itu sebenarnya ada 2 yang dipakai. Nah, ini jadi yang mungkin semuanya jadi harus tempatnya luas karena bunang ini kan gede ya. Ini ada 2. Jadi bunang yang ini disebut barung. Kemudian yang kecil, ya, ini disebut bunang penerus. Jadi bunang itu ada 2, bunang barung dan bunang penerus. Kemudian yang kelima, alat namanya kenong. Kalau bentuknya hampir seperti bunang tapi lebih gede lagi, itu namanya kenong. Ya, jadi semuanya ini yang harus dipukul ya cara memainkannya. Yang keenam adalah keprok. Ini hampir ya sama kenong, itu hampir sama ya, cuma bedanya agak tipis gitu, agak rendah tinggi. Dan suaranya juga mirip, jadi antara kenong, keprok, bunang itu hampir sama. Ya, kita mengenal lagi alat berikutnya adalah gambang. Jadi alat gambang ini satu-satunya yang alatnya dibuat dari kayu, ya, yang dipukul ini adalah kayu. Kemudian kenal seni budaya yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang